Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 22 Juli 2020 kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-22 ayat 13 sampai 20. Bilangan 22 ayat 13 sampai 20. Judulnya, Jika Tuhan berkata tidak. Jika Tuhan berkata tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai Bileam. Ada 3 hal yang menarik mengenai kisah Bileam ini. Yang pertama, Bileam akhirnya menerima panggilan Balak untuk mengikuti kemauan Balak mengutuk bangsa Israel. Yang kedua, berkaitan dengan keledai Bileam yang bisa berbicara. Yang ketiga, Bileam sekalipun mengikuti Balak, tetapi dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh membahas tentang Bileam di ayat perjanjian lama ini, ada baiknya kita membuka kisah tentang Bileam atau catatan tentang Bileam di perjanjian baru. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-14 demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, itulah kesimpulan tentang karakter Bileam. Intinya adalah buruk. Karakter Bileam buruk. Dengan terang perjanjian baru, kita akan melihat mengapa Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi menemui Balak dan mengikuti apa yang disarankan oleh Balak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membaca ayat kita di dalam perjanjian lama tadi, Bilangan 22 ayat 19 dan 20. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apakah Tuhan salah di ayat ini? Apakah Tuhan salah dengan mengizinkan Bileam pergi menemui Balak? Bapak Ibu, ini sesungguhnya menunjukkan kenekatan Bileam, kengayalan Bileam. Perhatikan ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.
Bapak Ibu, Tuhan sudah menjawab tidak kepada Bileam. Tuhan sudah mengatakan jangan pergi. Tetapi Bileam tanya lagi kepada Tuhan. Ini menunjukkan kengeyelannya, kenekatannya. Ada maksud di sana, yaitu supaya Tuhan mengizinkan. Ada harapan untuk diizinkan pergi menemui Balak. Ini adalah kengeyelannya Bileam. Sehingga Tuhan mengizinkan dia pergi. Tetapi dalam kisah selanjutnya, Bileam melakukan kesalahan yang fatal. Mari perhatikan pasal 31 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Bapak Ibu, Bileam sudah mendengar dengan jelas jawaban Tuhan untuk tidak. Tapi dia ngeyel untuk mau pergi ke Balak. Dan Tuhan izinkan. Tapi Tuhan mengubah kata-kata kutuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tetapi kisah selanjutnya menunjukkan Bileam melakukan kesalahan yang fatal. Dia menasihatkan kepada Balak supaya diadakan perkawinan campur antara orang-orangnya Balak dengan orang-orang Israel. Dan terjadilah itu. Akhirnya Tuhan menulai bangsa Israel. Ini kesalahan Bileam yang fatal. Terjadi perzinahan di sini karena kesalahan Bileam, karena atas nasihat Bileam. Maka sebenarnya Bileam yang nekat itu dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Makanya Tuhan melarangnya, tapi dia nekat dan dia semakin melakukan kesalahan. Dan kesalahannya fatal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dalam akhir cerita dari Bileam, dia mati terbunuh oleh karena peperangan. Itu akibat atau hukuman yang diberikan Tuhan kepadanya. Perhatikan di sini. Karena kenekatannya, maka dia jatuh ke dalam kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan bahwa kita harus terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Tekun berseru sampai Tuhan menjawab. Tetapi kalau Tuhan sudah menjawab, apalagi jawabannya tidak, maka kita harus berhenti meminta kepada Tuhan. Berhenti berseru kepada Tuhan tentang hal itu. Karena Tuhan sudah berkata tidak. Jangan ngeyel. Jangan nekat. Nanti kalau Tuhan izinkan, kita bisa jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Berhentilah minta karena Tuhan sudah menjawab tidak. Anda dan saya tidak boleh ngeyel, tidak boleh nekat. Karena kalau diizinkan, kita jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, apa yang dipercayakan Tuhan saat ini, lakukan. Apa yang diberikan Tuhan saat ini, nikmati. Jangan memikirkan hal yang Tuhan sudah katakan tidak bagi kita. Sekali lagi, Tuhan berkata tidak, maka kita harus berhenti untuk meminta hal itu. Dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Dan melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Itulah letak kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak menuruti keinginan sendiri, tapi menuruti keinginan Tuhan. Karena kalau menuruti keinginan sendiri, jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Kalau menuruti keinginan Tuhan, maka sukacita sejati akan kita rasakan. Bukankah Bapak Ibu tidak mau jatuh ke dalam kesalahan yang fatal? Jangan ngeyel. Kalau Tuhan sudah berkata tidak bagi Anda dan saya. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas contoh yang diberikan kepada kami. Karena Bileam ngeyel, nekat. Maka Tuhan mengizinkan dan akhirnya dia jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Kami tidak mau seperti itu, Tuhan. Roh Kudus tolong kami, jagai kami, bimbing kami, supaya kami hanya melakukan
apa yang Tuhan kehendaki dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.